saya juga ikut pengkaderan, ya mulai PKD. Saat itu terpaksa sih, ya terpaksa. Ya bagaimanapun juga santri ini harus sehat, Betul. harus sehat. Betul, Gus. Harus. Ya, isu-isu pesantren ini kan semakin hari ini kan semakin ramai diperbincangkan ya. Tapi kebanyakan yang terekspos ini yang ya seperti itu, kekerasan lah, bullying. Tapi ketika prestasi-prestasi pesantren, saya juga heran. Padahal banyak prestasi-prestasi pesantren, kenapa ya nggak begitu muncul ke permukaan. Jika kamu baik generasi sekarang, maka zaman yang akan datang pun baik. Jika kamu rusak, maka generasi yang akan datang pun rusak. Pop culture, tertawa belajar semua ada di sini. Pop culture, ngobrol seru bikin hidup lebih berarti. Selamat malam Pod Culture. Alhamdulillah kita lanjut episode selanjutnya, episode 4. Oh iya, 5 deh. Spesial HSN. Podcastnya para kaum pergerakan, para kaum berjuang ya. Tepuk tangan guys karena kita sudah bertahan di episode ini. Oke, apa yang masih sama guys kira-kira untuk episode 1 sampai 5? Bukan, tapi ini loh. Yang masih sama, masih kosong. Masih kosong. Oke. Ya, ayo para agnia silahkan. Kami masih menerima, terbuka dengan lebar. Karena ini podcast insya Allah ila yaumil qiyamah. Karena masih banyak yang perlu kita bahas di sini. Ya. Masih banyak yang nganggur juga. Jadi kita perlu ngobrol-ngobrol. Untuk episode kali ini kita mendatangkan tamu spesial juga karena spesial Hari Santri ya. Untuk menyongsong atau menyambut Hari Santri, jadi kita hadirkan tamu-tamu spesial yang ada kaitannya dengan santri. Yaitu Gus Hifni Nasif. Tepuk tangan. Waalaikumsalam Gus. Salam. Sehat ya Gus? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ya. Gus Hifni Nasif ini sebagai Ketua RMI NU. Rabithah Mahid Islamiyah Nahdlatul Ulama. Terus ya Gus? Iya. Tapi keliru. Kalau belum berubah SK-nya kayaknya masih. Kayaknya baru Gus. Kayaknya baru. Masa udah berubah SK-nya? Gitu. Jadi bergerak di RMI NU mulai dari tahun 2025 sampai 2030, 5 tahun itu. Insya Allah 5 Insya tahun. Allah 5 tahun. Berarti ditunjuk oleh Ketua PCNU sebagai Ketua RMI napa pripun iki? Ceritanya kok bisa jadi Ketua RMI NU? Ya atas dawuh sesepuh. Atas dawuh sapa? Berarti atas dawuh guru ya. Kok bisa sampai dipercayai niki ceritanya gimana, Gus? Awal mula Kok bisa jadi Ketua RMI? Nggih. Jadi sebelumnya periode sebelumnya memang saya sekretaris. Sekretaris RMI. Iya, ya tanpa mengurangi rasa hormat ya. Sebetulnya ya tidak pantas lah saya ini jadi sekretaris RMI saat itu. Ya terus kok bisa? Malah sekarang kok malah jadi ketua. Ya tambah gak pantas mestinya. Tapi karena dawuh sesepuh, kamu harus ngisi di RMI, ya oke lah. Bismillah. Bismillah. Sebelumnya pernah juga sih didhawuhi untuk mengisi kekosongan di Lazisnu, tapi saya sadar diri, sadar posisi, ya karena bukan basic saya. Meskipun saya pendidikan latar belakang saya juga
tidak jauh-jauh dengan filantropi lah. Filantropi. Tolan. Tapi saya sadar diri dan sadar posisi, saya tidak mau itu, tidak berani. Tapi ketika didhawuhi dan kamu harus di RMI sebagai bentuk khidmah kamu di Nahdlatul Ulama, ya ala rosi bismillah. Bismillah. Yes. Semoga dilancarkan, Gus. Amin amin. Kok bisa sampai ke tahap RMI ini prosesnya dulu dari mana, Gus? Ketika masih usia pelajar katakanlah berproses di mana? Kalau boleh cerita. Ya kalau di organisasi ini saya memang berproses mulai dari di Ansor ya. Ya, Ansor. Sebelumnya saya itu nggak begitu paham di organisasi ya, karena senior dulu mengajak saya untuk aktif di Ansor. Dan saya juga ikut pengkaderan ya, mulai PKD. Saat itu terpaksa sih ya, Dipaksa sih Gus. terpaksa ikut PKD. Sebetulnya di tengah-tengah PKD itu saya juga mau bolos. Oh, Bu. Iya, tapi ternyata para instrukturnya itu ya karena nggak kenal juga mungkin ya. Galak-galak ya. Iya, galak-galak. Saya takut untuk bolos, tapi ada hikmahnya. Gara-gara saya nggak berani bolos saat itu, saya merasa hingga akhir PKD selesai itu tambah militan saya ke organisasi. Iya. Jadi bisa membentuk karakter dan ya seperti inilah. Kemudian tidak hanya di situ, saya juga ikut PKL saat itu di pelosok sana Rastau, mungkin di Google Map tidak ada di sana saat itu ya. Kemudian di Ranting juga ya, jadi pengurus Ansor Ranting sampai sekarang kayaknya. Sampai sekarang. Untuk tingkatan cabang ya belum tahu masih ada di tingkatan cabang atau sudah di reshuffle. Kemudian tidak ada reshuffle di Ansor Kudus. Iya. Itu Masih itu ada, di, Gus. di organisasi kepemudaan. Kemudian di NU saya juga khidmat di Ranting. Kemudian periode kemarin saya diminta untuk mendampingi Yai Mujib, sekretaris RMI, karena mungkin dianggapnya saya bisa ngetik gitu ya kali. Jadikan sekretaris kira-kira gitu. Oh iya. Berarti mulai berproses lewat Ansor itu. Lewat Ansor terus tergerak ya. Tergerak untuk khidmah lewat kegiatan PKD. PKD itu yang bagi yang belum tahu pelatihan kader dasar ya. Untuk Ansor dan PKL. Jin boleh. Boleh. Apaan ini ya? Sekalian begini ada minuman. Berhubung kita bilang tamunya Gus, jadi minumnya kopi. Sambil ngopi ya. Dan juga rokoknya belum di endorse, jadi diumpetkan dulu. Kopi apa ini Pak Tony? Belum buat jokes ya. Menyiap no. Tidak menyiapkan. Karena spesial bintang tamunya Agus, ini outfitnya santri sekali ya Kak. Walaupun peci. Wow. Ukuran berapa ini? Pecimu lobok kayak kan. Ya, semoga para endorse bisa melihat ya. Oke, lanjut sambil ngobrol, ngopi, rokokan. Jadi Pak Tony, ini Gus ini sebagai ketua RMI RMINU. Masya Allah. periode 2025 sampai 2030. Terhitung satu periode. Satu periode 5 tahun ya. Siapa tahu nanti ditunjuk lagi kan nggak tahu. Ya. Jadi yang bidangnya ini mengurusi pesantren gitu. Pesantren dan madrasah diniyah. Madrasah diniyah. Oh. Termasuk berarti madrasah diniyah ya, khusus Madin kan berarti. Pondok pesantren berarti semua baik putra putri ya. Iya, yang berafiliasi tentunya ke Nahdlatul Ulama. Oh, di Kudus kita sudah tahu semuanya nih. Jumlah maksudnya jumlah itu banyak. Banyak Kira-kira sekali. Gus ini tahu enggak
Kalau Kisaran berapa mungkin ya? ya, kalau berdasarkan pendataan yang kami lakukan update per awal 2025 kemarin ini yang masuk ke kami itu ada 187 untuk 180. madrasah diniyahnya. Madrasah Oh, diniyah. untuk pondok pesantrennya, Pondok maaf. pesantren ya. 187 untuk pondok pesantren. Ya, Itu yang berafiliasi NU ya. iya. Oke. Tapi di Kudus juga ada yang tidak berafiliasi. Ada. Kalau yang di bawah Kemenak itu kan dia semuanya, Bos. Ada dari teman-teman Muhammadiyah itu juga masuk Oh di iya, ya, ada di Lebih pesantren. umum ya. Ya, lebih umum. Kalau kami memang yang afiliasi dengan Nahdlatul Ulama. Hmm. Kayaknya Pak Denar ini juga lulusan pesantren ya. Iya, Oh iya, syukur. pesantren Bledek. Pesantren kilat. Pesantren kilat. 187. Sana aja, kaumnya aja kayak kilat. Itu jimatnya, Gus. Oh, gitu. Karena ini pot culture Gus, gayanya harus gaya. Oh Harus iya, culture. kekinian. Kekinian. Bosnya juga harus kekinian. Untuk ini Gus, izin bertanya Ge. Untuk RMINU kan mungkin dari ini ya masih awam ya, belum sebegitu familiar lah. Ya RMINU, mungkin Gus bisa menjelaskan RMINU lebih detailnya tuh seperti apa, mungkin program kerjanya atau bidangnya seperti apa ngoten. Kalau RMINU dianggap kurang familiar, saya coba ingin tanya, ini aktivis Nahdlatul Ulama enggak ini? Insya Allah. Ah. Mungkin dari teman-teman yang ini teman-teman Saya awam. ansornya baru kok, Gus. Saya ansornya baru. Jadi kalau di kalangan aktivis-aktivis NU, untuk RMI mungkin sudah familiar ya. Jadi mungkin untuk di luar kita, untuk pemirsa misalnya, memang RMI ini ya lembaga bawah naungan kalau PBNU yang juga tingkat cabang, yang mana mereka RMI ini tugasnya adalah melaksanakan program dari PBNU dalam hal pengembangan pondok pesantren dan Madrasah diniyah. madrasah diniyah, lembaga keagamaan lah, khususnya madrasah diniyah. Di ya seputar pesantren, seputar madrasah diniyah. Kalau di Kudus ini kita untuk konsen ke madrasah diniyah itu mungkin baru 3 tahunan, kurang lebih 3 tahun. Awal pandemi. Awal Oke. pandemi. Ya, 2000 berapa? karena sebelumnya madrasah diniyah ini kan di bawah Ma'arif, sekarang di RMI. Oh iya iya iya. Berarti yang memberikan wadah untuk pondok pesantren Iya, dan juga madrasah diniyah. Kira-kira yang mungkin kegiatan sudah berjalan yang ada di RMINU apa? awal-awal saya di RMI periode kemarin ya, kita tentu bicara prestasi kan. Iya. Alhamdulillah kita ikut Liga Santri periode kemarin itu, Liga Liga Santri. Santri LSN ya, Liga Santri Nasional. Nasional. Saat itu di Bogor sebelum pandemi. Kita baru ngirim pertama, langsung ikut masuk ke nasional, dapat juara 3. Alhamdulillah. Itu pesantren Al Ma'ruf. Oh, Kebetulan Tamaruf. saat itu juga pesantren itu baru. Nah, sebelumnya kami juga mengadakan seleksi juga saat itu, ya, tingkat kabupaten. Kemudian juara tingkat kabupaten ini kita kirim ke tingkat wilayah, kemudian masuk ke tingkat nasional. Itu dari segi olahraga. Oh ya, bicara olahraga, RMI ini juga rangkaian dari santri ini juga ingin mengadakan turnamen olahraga juga. Yang ini akan berjalan ini ya? Iya, rangkaian dari santri ini, ya bagaimanapun juga santri ini harus sehat. Betul. Harus sehat. Harus sehat, Betul, Gus. Harus. ya. Jadi nggak sekedar mutolaah musyawarah hingga tengah malam, namun juga harus sehat Harus sehat. jasmani. Jasmani dan Tapi rohani. untuk tahun ini ada yang unik. Apa Gus? Ya. Jadi turnamen ini tidak untuk para santri,
tapi Tapi untuk untuk- para ustadznya, Oh, Ustadznya. untuk para Ustadz. pengasuhnya, kalau berkenan, Keren. ya, itu badminton cup, Badminton. ya, Badminton Cup. mengadakan itu. Insya Allah di tanggal 19 Oktober ini ya. Oktober. Dalam rangka menyambut Hari Santri, Iya. jadi RMI mengajak para pengasuh dan ustadz pondok Ustadzah. pesantren. Iya. Ustadzah Waktu- juga berarti Ki? Oh enggak, Enggak, Ustadz aja enggak, gitu. ya, Gimana ustadznya kalau karena bahaya? kita sudah sering mengadakan lomba-lomba yang berkaitan dengan keilmuan MKK itu MKK. juga tahun kemarin kami juga mengadakan MKK, kemudian kemarin juga baru beberapa minggu yang lalu ini juga mengadakan Pekan Madaris di Madrasah Diniyah itu ada beberapa item lomba dan insya Allah nanti di tanggal 12 juara-juara kemarin Pekan Madaris tingkat kabupaten kita kirim ke tingkat wilayah. Ya mohon doanya semua. Amin. Semoga lancar. Kudus ini dapat ya setidaknya membawa nama baik kota Kudus. Iya. Kemanapun juga Kudus itu kan kita tahu sendiri ya. Iya, Kota apa? Kota santri. Ya, kota santri. Maka kita harus memberi ruang sebanyak-banyaknya untuk para santri. Santri. Akan mengharumkan nama kota Kudus. Itu kemudian terkait rangkaian yang lain dengan kita kolaborasi dengan LBHNU seminar tentang ya pesantren ramah anak itu. Sebelumnya tidak rangkaian Hari Santri kami juga sudah pernah mengadakan kegiatan-kegiatan itu ya bersama dengan teman-teman yang lain untuk kegiatan seminar sosialisasi tentang kesehatan pesantren, kira-kira itu. Banyak ya ternyata RMI program Iya. kegiatannya. Terus untuk RMI NU ini, menurut Gus Rifni dari tahun sebelumnya sampai sekarang kira-kira bagaimana? Ya, isu-isu pesantren ini kan semakin hari ini kan semakin ramai diperbincangkan ya. Tidak hanya kekerasan di pesantren, bullying, kemudian bahkan yang terakhir ini juga ada musibah yang baru menimpa di salah satu pondok pesantren di Sidoarjo ya. Oh iya. Mudah-mudahan diberi kesabaran. Amin. Nah, tapi kebanyakan yang terekspos ini yang ya seperti itu, kekerasan lah, bullying. Tapi ketika prestasi-prestasi pesantren, saya juga heran. Padahal banyak prestasi-prestasi pesantren, kenapa ya nggak begitu muncul ke permukaan? Ya banyak juga. Kalau kita amati, pesantren ini 24 jam loh. Pengasuhnya ini Aktivitasnya ya, 24 jam. menjaga anak-anak didiknya. Beda dengan sekolah-sekolah formal ya, mungkin Ya, ada beberapa. terbatas waktu. Ya, tapi ini 24 jam. Jadi tanggung jawabnya luar biasa ini, para pengasuh itu. Iya. Saya juga melihat sendiri perkembangan santri itu tidak hanya soal ngaji sebenarnya. Iya. Dan pesantren juga dituntut bagaimana mengembangkan keterampilan Ya, skill itu. santrinya, sehingga mereka ini nanti ketika kembali ke tengah-tengah masyarakat tidak hanya sekedar mengamalkan ilmu ngaji selama berada di pesantren, tapi dia harus agar bagaimana bisa melakukan kegiatan ekonomi misalnya yang berkaitan dengan maisha. Ini kan mereka harus bisa, dan saya yakin dan optimis santri ini ya insya Allah selalu bisa lah ditempatkan dimanapun. Ada kemandirian mereka sudah nggak diragukan lagi ketika di pesantren. Dididik mandiri Iya. dari masuk pondok sampai bertahun-tahun. Iya, keren sekali ya. Banyak budaya-budaya pesantren yang mungkin bisa diterapkan di masyarakat. Betul. Ya. Itu berarti kan menandakan bahwa santri itu multi talent, wah sembarang iso ngoten ya. Sisonan ya. Kudu siap sembarangi kan ngoten ya, Gus. Iya. Gojlokane pondokan iki apa Gus ya? Ya berjulukan itu.
Kalau sekarang mungkin ranahnya bullying. Bullying. Ya. Tapi ya tidak juga sih itu dinamakan bullying. Tidak semuanya. Tapi memang harus dituntut untuk berkembang kok, kalau menurut saya ya, karena dari kemarin aja dari acara Les Bumi kemarin itu yang live streaming aja orang-orang pondok kok. Oh iya. Dari Musyiki kalau nggak salah Iya. sudah punya tim live streaming yang alatnya proper dan hasilnya bagus. Itu produk santri. Iya kalau Dalam teknologi. bicara Les Bumi ya, mungkin bisa juga teman-teman Les Bumi ini mencari kader dari pesantren. Karena banyak loh seniman-seniman yang belum nampak di pesantren ini, banyak anak-anak yang kreatif ini. Nanti saya sampaikan Iya. kepada ketuanya. Ada ketuanya. Surat terbuka untuk ketua Les Bumi. Dengan keterbatasan santri. Pesantrennya sangat terbatas, fasilitasnya sangat terbatas, tapi dengan keterbatasan ini muncul kreativitas. Nah ini kan asik ya, jika Les Bumi bisa masuk ke ruang situ. Kalau saya melihat tuh pesantren tuh sumbernya, tinggal wadah-wadahnya nih loh yang mewadahi ini. Sehingga para stakeholder ini seperti Les Bumi misalnya mau nggak masuk ke pesantren, itu aja. Iya. Apalagi guys yang diharapkan untuk masuk di pesantren-pesantren ini apa aja? Biar didengar orang banyak. Atau Enggak. pemerintah pun juga boleh. Cukup itu aja Les Bumi. Les Bumi berarti ya. Jadi Gus ini juga ini lulusan dari pondok juga kayaknya. Saya itu di pesantren itu, mondok itu mungkin nggak seperti, mohon maaf teman-teman yang lain ya, paling nggak kerasan saya itu di pondok itu. paling misalkan di pondok itu kan ya kosongan. Iya. Oh. Saya Itu pun sama. pembukaan dan penutupan. Kalau saya pesantren kilat, gedek, duel, 1 hari. Pesantren Ramadan dulu biasanya Dan 1 hari Ramadan. dulu Pak. Iya. Itu dulu. Oke, berarti agenda HSN yang berkaitan dengan RMI itu ada champion badminton itu Iya, kan. terus ada kemah santri, Ada terus kemah itu ya, santri juga. apel. Kalau tema santri enggak. Ya, Masuknya kalau di yang Sapoma. maksudnya namanya juga hari santri. Iya, Santri itu kan identik dengan RMI. Kalau RMI semua nanti ya lembaga-lembaga kasihan yang lain ya. Kayak bagian proksnya. Iya, bagi peran. Namanya juga Mungkin Lajisnu ini juga bisa masuk ke pesantren. Hari santri bisa memberikan mungkin beasiswa ke para Iya, santri. santri. Karena kan juga apa ya, biar semua ini mempunyai warna lah, mewarnai hari santri itu. Iya, terus. Dan Les Bumi kemarin juga bagus, saya lihat kegiatannya itu, cuman mungkin ke depan bisa merekrut anak-anak santri melalui teater, mengadakan teater pesantren kayak misalnya. Betul, bisa. Itu kan bagus. karya santri. Semua hal ini harus terjamak. Oh iya. Iya. Ansor juga mungkin kegiatan keagamaannya ambil kader-kader dari pesantren. Kan banyak loh alumni-alumni pesantren yang baru tamat, ya belum kenal organisasi, ya diajaklah untuk beransoria. Ansoria. Ya, ada rianya, gembira ya. Iya, jadi Bukan paksaan. ansor yang iya. Kalau mereka nggak dirangkul, ya nggak mungkin. Nah, bagaimanapun juga kan, apalagi setelah organisasi kepemudaan Ansor ya, gerakan pemuda, ada gerakannya, maka harus bergerak. Maka harus bergerak. Ini contohnya Gus. Kader Ini pergerakan. contoh pergerakan ini. Buat Saya ingat ada makalah itu, Mah, jeri. Insyaallah, insyaallah. Khuliqta minal harokah lil harokah. Artinya Gus. Khuliqta minal harokah lil harokah. Kamu itu diciptakan karena adanya gerakan dan untuk gerakan. Maka fataharrok, bergeraklah.
wa ana ma'aka. Gitu. Nam. Nam. Harus Bergerak. Obah. Nah, antara lain bergerak menyisir ke alumni Pesantren. kita rangkul mereka. Kira-kira seperti itu. Untuk yang di RMINU ini pengurus-pengurusnya juga dari pesantren ya. Iya semuanya. Semuanya. Ya, semuanya. Kami Saya kan awam, guys. Mewakili orang awam jadi makanya seperti itu. para gawadis, putra-putra kiai, kami juga ajak khidmah di RMI. Sekarang di pengurus RMI di Prodi ini banyak gus-gus muda, kiai muda lah. Ya, Ini Gus Banner. Guste, Gus Tony. Kalau itu ikatan mungkin Gus. Apa satu kudus apa pondok pesantren satu kudus itu ada ikatannya enggak? Ya itu RMI itu. Yang untuk Tony ini nyemak pandai sih. santrinya. Enggak ada. Ya? Kalau dari berbagai macam alma mater ada contoh misalnya seperti Masal, dan lain sebagainya itu ada. Iya. Nah kalau RMI semuanya pesantren se-kabupaten. Aduh, kudus katanya. Kira seperti itulah. Semua kita berarti santri. Semua masuk di RMI sebenarnya. Iya, Kita kan santrinya Mbah Hasyim. Ternyata masih ingat. Paketan gandulan sarungnya sidik ngene. Ada yang tanyakan Pak Tony? Mungkin sudah Cukup ya. Oke kali. Jadi kita semua itu harus bergerak atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita harus menguri-nguri. Ya termasuk RMI ini punya visi untuk menggandeng para santri-santri lulusan pesantren-pesantren ya untuk bergerak ya khidmah di Nahdlatul Ulama, bukan gitu Gus? Iya. Masya Allah. Iya. Sebelum saya akhiri, kalau tidak kita ini lantas siapa lagi? Karena ingat pesannya Muawiyah, pertanyaan Muawiyah kepada Ahnaf bin Qais. Dia berkata, ya Aba Yahya, kaifal zaman? Artinya Wahai Abu Yahya, bagaimana kondisi zaman? Pertanyaannya seperti itu. Jawab, in soluta soluhal zaman, wa in fasadta fasadal zaman. Jika kamu baik generasi sekarang, maka zaman yang akan datang pun baik. Jika kamu rusak, maka generasi yang akan datang pun rusak. Nah, di antara yang menjaga zaman saat ini masih mereka masih aktif di pendidikan pesantren, ini jalan antara lain adalah para santri itu. Maka siapapun itu jangan ragu-ragu untuk memberdayakan para santri. Ya kira seperti itu. catat guys, ya pesan Gus ini. Tadi pokoknya tadi ya. Di-replay lagi Nanti jadi quotes ya, jadi quotes nanti. Kata-kata hari ini. Semua itu bisa diberdayakan intinya. Semua itu harus bergerak. Jadi kalau saya mengutip tadi, meringkas ya dengan olah tadi. Apa yang kita tanam dan itu juga yang apa kita Akan kita apa? Tapi ingat, kita menanam harus merawat. Nah, itu Jangan sampai kita menanam nggak merawat, nanti orang lain yang mengambil. tanam dirawat ya saja tinggal. Ya. jangan di ghosting. Itu guys. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di podcast ini. Sama-sama. Semoga kiranya lancar ya, Amin. dalam rangka menyambut Hari Santri ini, memeriahkan Hari Santri tahun 2025 ini. Jangan lupa teman-teman, sahabat-sahabat untuk di-like, komen, subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pop culture, tertawa belajar semua ada di sini.